Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang database terdistribusi atau Distributed Database Management. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi kali ini. Database terdistribusi secara logika ialah keterhubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan didistribusikan melalui suatu jaringan komputer. Jaringan tersebut harus menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Dalam database terdistribusi sendiri, terdapat pula sebuah DBMS yang disebut DBMS terdistribusi atau Distributed DBMS. Distributed DBMS merupakan sistem software yang mengizinkan pengaturan dari database terdistribusi dan membuat distribusi tersebut terbuka untuk para pengguna atau user. Distributed DBMS terdiri dari database yang secara logikal tunggal dan dibagi menjadi beberapa fragmen atau bagian. Masing-masing fragmen disimpan pada satu atau lebih komputer. Proses ini juga dikenal dengan nama fragmentasi data. Selain itu, fragmen-fragmen tersebut dapat direplikasi dan dialokasikan ke suatu tempat atau site tersebut dihubungkan oleh jaringan komunikasi yang diawasi oleh DBMS. DBMS yang terdapat pada setiap site dapat mengatur aplikasi lokal secara otonom. Terdapat dua macam sifat dari database terdistribusi, yaitu homogeneous dan heterogeneous. Homogeneous artinya suatu database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS yang sama. Sedangkan heterogeneous adalah kebalikan dari homogeneous, di mana data disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Menjaga agar basis data yang didistribusikan tetap up-to-date, ada dua proses untuk menjaganya, yakni replikasi dan duplikasi. Replikasi digunakan suatu perangkat lunak untuk melacak perubahan yang terjadi dalam suatu basis data. Kemudian dilakukan perubahan agar semua basis data semuanya sama. Sementara itu, proses duplikasi membuat satu basis data dijadikan master, kemudian diperbanyak menjadi sejumlah duplikat. Berikut ini adalah beberapa kelebihan database terdistribusi. Yang pertama adalah pengawasan terdistribusi dan mengembalikan data. Jika beberapa set yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berada pada satu set dapat mengakses data pada set lain. Seperti contoh sistem terdistribusi pada sebuah bank, memungkinkan seseorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data pada cabang lain. Yang kedua adalah reliability dan availability, di mana sistem terdistribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari set sendiri atau mata rantai komunikasi antar set. Yang ketiga adalah kecepatan pemrosesan query. Contohnya, jika set gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, set lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Dan yang terakhir adalah efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau desain atau salianannya dapat dihapus. Walaupun database terdistribusi memiliki beberapa kelebihan, namun juga memiliki kelemahan, antara lain harga software yang mahal yang disebabkan sulitnya untuk membuat sistem database terdistribusi. Selanjutnya, kemungkinan kesalahan yang lebih besar karena set yang beroperasi secara paralel, sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Lalu terakhir, biaya pemrosesan tinggi, di mana perubahan pesan dan penambahan perhitungan selalu dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar set. Baiklah, itu dia presentasi saya tentang database terdistribusi. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Sampai jumpa lagi.